Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Basara Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini dapat melanjutkan pelajaran kita, yaitu kajian kitab Syabilal Muhtadin yang membicarakan tentang ilmu fikih. Kemudian salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf kita dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Basara Taqwa yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu tentang bab zakat fitrah. Namun sebelum kita memasuki, ulun teringat akan hadis Nabi yang berbunyi di dalam kitab Durratun Nasihin, kalau tidak salah, la antaqdu ya abazarrin la antaqdu fata'allam ma ba'd minal ilmi umila bi aw lam yu'lam khairun laka min an tusalliya ka'al fi raqatin aw kama qala Rasulullah sallallahu, yang artinya ini membicarakan tentang kelebihan ilmu. Ujar Nabi, wahai Abazar, berpagi-pagi engkau, kata kita ini kan sore-sore lah, malam-malam sama aja nih, maka engkau belajar akan ilmu, satu bab daripada ilmu, lalu engkau amalkan atau tidak engkau amalkan ilmu itu tadi, maka lebih baik bagimu daripada kamu sholat 1000 rakaat. Lebih baik daripada kamu sholat 1000 rakaat. Nah, itu faedah ganjaran orang yang menghadiri majlis ilmu. Kita belajar sebab ini bab zakat fitrah misalnya ya kah? Nah kan kita belajar, diamalkan atau tidak, yang baik diamalkan lah. Nah itu lebih baik daripada kamu sholat 1000 rakaat. Coba bayangkan 1000 rakaat kayak apa ya kah? Pacul lentuhut kira sokok ya kah? Sampai 1000. Jangankan yang 1000, kita sholat tarawih yang 20 itu ya, 20 rakaat, 23 dengan witirnya atau 11 misalnya, uyuh banar kayaknya ya kah? Apa lagi yang 1000? Nah itu hasil atau ganjaran bagi orang yang suka duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim. Dan ada juga hadis Nabi mengatakan ya, waktu itu di dalam
Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi ini. Lalu ada orang di situ berkumpul-kumpul, ya kah? Sebagian berkumpul-kumpul berzikir dan sebagian lagi berkumpul-kumpul membahas tentang ilmu. Nah, lalu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mana yang baik antara dua ini?" Sebagian orang berkumpul-kumpul untuk membahas tentang ilmu dan sebagian lagi membahas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu jawab Nabi apa? Kedua-duanya itu baik, ujar Nabi. Ya kan? Kedua-duanya itu baik, namun aku ini buistu mualliman, ujar Nabi. Aku ini diutus Allah untuk menjadi guru, jadi pengajar. Nah, maksud Nabi pengajar itu membahas tentang ilmu itu yang lebih baik, ya kan? Membahas tentang ilmu. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bab zakat fitrah. Dalil yang menyatakan wajib zakat fitrah sebelum ditetapkan dengan ijma' adalah dari beberapa buah hadis yang sahih dan yang masyhur, seperti hadis Ibnu Umar dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Menurut keterangan yang masyhur, zakat fitrah itu difardukan bersamaan dengan difardukan puasa Ramadan pada tahun yang kedua Hijriah. Jadi difardukannya zakat fitrah ini baimbai aja kita, ya kah, bersamaan dengan difardukannya bulan Ramadan, yaitu pada tahun yang kedua Hijriah. Artinya tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah 2 tahun, nah baru perintah puasa dan zakat fitrah itu turun. Waqi bin Jarrah berkata, zakat fitrah bulan Ramadan seperti sujud sahwi dalam sholat. Zakat fitrah bulan Ramadan seperti sujud sahwi dalam sholat. Ya kah? Itu kedudukannya, ya kah? Artinya misalnya kita dalam sholat itu ada kekurangan, ya kah? Ada yang kada kita gawi, misalnya sunat ab'ad, ya kah? Sunat ab'ad. Lalu kata kita kerjakan di dalam sholat tadi, nah kita tambal, kita tutupi yang kekurangan itu dengan sujud sahwi. Kemudian zakat fitrah menyempurnakan kekurangan puasa, seperti sujud sahwi menyempurnakan kekurangan sholat. Nah, itu fungsinya, ya kah? Zakat fitrah tadi menyempurnakan kekurangan puasa, sedangkan sujud sahwi menyempurnakan kekurangan dalam sholat. Diwajibkannya zakat fitrah dengan beberapa syarat, yang diantaranya: 1. Menemui akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Ya, ini orang yang diwajibkan zakat fitrah nih, syaratnya dulu menemui akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Maka wajib dikeluarkan zakat fitrah dari orang yang meninggal, atau orang yang diceraikan, atau orang yang dimerdekakan, atau hamba yang dijual, atau orang yang menjadi mampu dari kekurangannya sebelum matahari terbenam pada hari raya. Hanya didapat sebab wajibnya ialah akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal.
Nah itu yang menyebabkan wajib, ya kan? Bila terdapat pertemuan akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal, nah itu wajib zakat fitrah. Bila tetamu sebuting aja awal bisanya awal Syawal aja, ya kan? Tetamu akhir Ramadan kada, nah berarti kada wajib zakat fitrah. Tidak wajib zakat fitrah tadi bagi anak-anak yang baru dilahirkan, istri yang baru dinikahi, budak yang baru dibeli, orang yang bukan Islam baru masuk Islam, ya kan? Fakir yang baru menjadi orang mampu sesudah tenggelam matahari pada malam hari raya, ya. Nah jadi anak-anak atau orang yang baru lahir tapi awal bulan Syawal lahirnya tadi, awal bulan malam hari raya tuh bang, awal bulan Syawal tapi kada terdapat akhir Ramadan, nah itu kada wajib zakat fitrah. Yang membuat wajib zakat fitrah apabila ketemu akhir Ramadan dan awal Syawal, nah itu wajib zakat fitrah. Hanya masuk Islam misalnya, tapi masuk Islamnya pada malam hari raya, ya lah, kada wajib zakat fitrah lagi. Atau misalnya nikah malam hari raya, ya kan, nikah misalnya. Nah lalu setelah akad nikah itu maka si laki tadi belum wajib lagi mengeluarkan zakat fitrah. Yang wajib hanya walinya, ya kan, bapaknya, karenanya kada menemui akhir Ramadan. Disebutkan di dalam kitab Tuhfah, kalau orang yang seperti itu ragu apakah semua itu terjadi sebelum atau sesudah tenggelam matahari, maka tidaklah wajib zakat fitrahnya karena keraguan ini. Dan kalau dikeluarkan zakat fitrah budak sebelum matahari tenggelam kemudian meninggal, yang mengeluarkan atau dijual sebelum tenggelam matahari, wajib bagi ahli waris atau yang membeli mengeluarkan zakat fitrahnya. Kita ulangilah sekali lagi. Dan kalau dikeluarkan zakat fitrah budak sebelum matahari tenggelam, maksudnya matahari tenggelam hari raya, malam hari raya nih, kemudian meninggal yang mengeluarkan atau dijual sebelum tenggelam matahari, ya, wajib bagi ahli waris atau yang membeli mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah jadi yang membeli tadi yang mengeluarkan zakat fitrahnya, si budak tadi. Kemudian yang kedua, yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah beragama Islam, maka tidak wajib bagi orang yang bukan Islam mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, terkecuali untuk budak dan keluarganya yang muslim yang menjadi kewajibannya memberikan nafkah, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat fitrahnya dan wajib baginya meniatkannya. Ini misalnya bukan orang non muslim, ya kan? Orang non muslim ini ada bisian hamba sahaya atau bisi keluarganya yang muslim, sedangkan orang non muslim tadi sugih, keluarganya orang fakir, ya kan? Nah maka kewajiban si orang yang non muslim tadi mengeluarkan zakat fitrah gasan keluarganya yang muslim tadi, dan ini wajib meniatkannya.
Sedang orang yang murtad kalau ia kembali masuk ke dalam Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, dan kalau tidak kembali ke dalam agama Islam tidaklah wajib ia mengeluarkan zakat fitrah. 3. Yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang merdeka, baik seluruh maupun sebagiannya. Maksudnya orang yang budak ya kah? Budak kada wajib mengeluarkan zakat fitrah ya kan, yang wajib tuannya. Nah, tidak wajib mengeluarkan fitrah bagi budak sekalipun telah dijanjikan akan dimerdekakan kalau dapat menebus dirinya atau mukatab ya kah? Karena pemilikan budak yang mukatab itu lemah. Dan juga tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya oleh tuannya, karena hubungan budak yang mukatab dengan tuannya sama saja seperti hubungan tuannya dengan orang lain. Artinya mukatab tadi yang sudah dijanjikan ya kah? Yang sudah dijanjikan artinya apabila ikam kawa misalnya, nah menebus saya ini ikam merdeka, itu mukatab karena abidnya ya kan, budaknya. Nah itu kada wajib tuannya mah mengeluarkan zakatnya tadi. Dapat dipahami dari uraian di atas bahwa tidak wajib bagi budak mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sekalipun ia wajib memberikan nafkah untuk istrinya. Kalau istri budak tadi juga menjadi budak, maka yang mengeluarkan zakat fitrahnya adalah tuannya. Dan kalau istrinya tadi merdeka, maka yang mengeluarkan zakat fitrahnya adalah ia sendiri. Demikianlah yang diterangkan di dalam kitab Raudah. Namun yang tersebut di dalam kitab Majmu' tidak wajib atas dirinya si budak tadi, tetapi yang hanya sunnat saja, seperti yang akan diterangkan tentang masalah suami yang fakir. Kemudian yang keempat, yang mengeluarkan zakat fitrah itu mampu. Umpamanya fitrah yang dikeluarkan itu lebih dari belanja untuk makannya sendiri dan keluarganya yang wajib baginya memberikan nafkah pada malam hari raya dan siang hari raya, dan lebih dari belanja pakaian untuk dirinya dan untuk keluarganya yang wajib baginya memberikan nafkah. Dan pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang layak pakai, yang sesuai dengan kedudukannya dan tata kesopanan. Umpamanya baju, celana, sorban, kaos, dan pakaian tambahan pada musim dingin dan perhiasan. Selain dari yang disebutkan di atas, seperti pakaian orang yang tidak mampu bertindak, umpamanya kurang sehat akalnya, dan juga lebih dari sewa rumah untuk tempat tinggal mereka yang menjadi kewajibannya memberikan nafkahnya, dan lebih dari biaya pelayanan dan keperluan-keperluan lainnya. Tetapi kalau rumah tempat tinggalnya itu baik dan pelayanannya baik, yang tidak perlu lagi diganti dengan yang lebih baik, maka yang lebih itu dapat dikeluarkan menjadi zakat fitrah dan wajib mengeluarkannya sekalipun tempat yang ditinggalkan itu lebih didambakannya dan budak yang dimilikinya sangat disayanginya. Yang kelima, disyaratkan pula zakat fitrah yang dikeluarkan itu lebih dari pembayaran hutang, sekalipun hutang yang tertunda pembayarannya. Artinya ada lebih lah ya kan? Maksudnya ini ada lebihan ya kan? Namun kada ada lebihan ya kan, lebih daripada pembayaran hutang. Nah, berarti kada wajib ya kan?
Maka kalau tidak ada kelebihan dari pembayaran hutang, tidaklah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berarti kan kada mampu ngarannya ya kan? Kada mampu ngarannya. Kewajiban membayar zakat fitrah untuk dirinya berlaku juga untuk istrinya yang beragama Islam, yang menjadi kewajibannya memberikan nafkah pada saat matahari tenggelam pada awal malam hari raya. Baik istrinya itu merdeka atau budak, sekalipun sudah ditalak dengan talak raj'i atau talak bain. Talak raj'i ini maksudnya talak yang bisa rujuk ya. Kalau talak bain, talak kada kau lagi rujuk ya kah, dalam talak bain. Selama dalam iddah ya kah, itu masih kewajiban suami. Atau dalam keadaan hamil, kalau istrinya beragama Islam, tidak wajib bagi suami memberikan nafkah kepadanya pada waktu wajib zakat fitrah, karena istrinya telah berlaku nusus atau kita membangkang kepada suami. Maka memadailah bagi suami membayarkan zakat fitrahnya, artinya hanya zakat fitrahnya aja. Kalau istrinya termasuk orang yang biasanya mempunyai pelayan, wajib bagi suami menyediakan pelayan. Baik pelayan itu orang yang merdeka maupun budak, dengan memberikan upah atau disewa atau tidak diupah, punya mau ya, atau tidak disewa, punya mau kada disewa. Tapi ini kada ada orang kan kada mau disewa, nah pasti ada upah. Nah, asisten ya kan, asisten rumah tangga ada upahnya ya, kalau kada bisa kada berupah, kada bisa kada bersewa. Kalau pelayan yang melayani istrinya itu budak istrinya sendiri, maka wajib bagi suami membayar fitrah budak, karena suami juga berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Kalau perempuan yang dijadikan pelayan itu merdeka dengan dibayar upahnya atau budak orang lain yang disewa, tidaklah wajib bagi suami membayar fitrahnya, namun kewajiban membayar fitrah atas pelayan itu sendiri, dan kewajiban membayar fitrah budak yang disewa oleh tuannya, dan kewajiban membayar fitrah budak yang disewa oleh tuannya. Dan jika perempuan yang dijadikan pelayan itu merdeka dan tidak diberi gaji ya kan, hanya diberi nafkah saja, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Majmu', tidak wajib bagi suami membayar fitrahnya. Namun Imam Rafi'i pada bab nafkah menerangkan wajib bagi suami membayar fitrah, seperti juga memberikan nafkahnya, karena ia termasuk yang melayani istrinya. Dan pendapat yang kedua inilah yang diperpegangi oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Tidaklah wajib bagi anak memberikan fitrah untuk istri ayahnya. Tidaklah wajib bagi anak memberikan fitrah untuk istri ayahnya. Ada wajib ya kan? Dan demikian juga budaknya, sekalipun sudah mempunyai anak, dan wajib memberikan nafkah kepadanya. Kalau suami fakir umpamanya, budak atau merdeka yang tidak mampu seperti yang diterangkan di atas, maka tidaklah wajib bagi istri membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri sekalipun termasuk mampu.
Ini suaminya fakir ya kah? Umpamanya budak atau merdeka. Nah, yang tidak mampu seperti yang terangkan di atas, maka tidaklah wajib bagi istri mengeluarkan zakat fitrahnya untuk dirinya sendiri sekalipun termasuk mampu. Karena suaminya tadi fakir ya kan. Tetapi sunat membayar fitrah untuk dirinya agar keluar dari perselisihan pendapat di kalangan para fuqaha. Sunat bagi dirinya ya kan. Karena suami tadi fakir ya kan, istrinya orang mampu, istrinya yang mengeluarkan zakat fitrah. Wajib tuan membayar fitrah budaknya yang bersuami kalau suaminya yang merdeka tidak mampu atau suaminya budak juga. Tetapi kalau suaminya merdeka lagi mampu dan tuannya telah menyerahkan istrinya kepada suaminya pada waktu malam dan siang, maka suami berkewajiban membayar fitrah istrinya, bukan tuannya. Dan juga wajib bagi bapak membayar zakat fitrah anaknya dan cucu sampai ke bawah yang muslim lagi tidak mampu. Kai misalnya besugih ya kak kai, sedangkan cucunya pina kada tapi mampu lah ya kah, nang itu kakainya yang berkewajiban membayarkan zakat cucu-cucunya atau anak-anaknya. Berapa menit lagi? Nah, bunyi deh. Nah, misalnya sudah lah. Nah, kita sampai di sini dulu lah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, dan tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.